Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Di kesempatan ini kami akan membahas mengenai tentang aki, bahwa aki ini di dalamnya putus enggak ya, sambungan kayak semacam elemen elektrolitnya ya, yang kayak aluminium gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan multitester yang digital ataupun analog seperti ini ya. Nah, kemudian di setting ke angka nomor ini ya, X10 ya. Nah, ini fungsinya buat ngecek bahwa komponen yang akan di tes itu terhubung atau tidak ya. Langsung saja coba kita kabel ini tempelkan ya, nanti saya sambungkan kepada bagian aki. Nah, kalau dia full ke sini dia tandanya terhubung, kemudian ini juga masih terhubung juga, baterainya belum habis. Nah, sekarang kita tes pada bagian akinya ya. Kita zoom dulu. Nah, ini aki GS. Kemudian perhatikan min plusnya ya. Nah, yang sebelah sini plus ya. Ini ada gambar plus, ini min ya. Jadi yang hitam itu ke min. Oke, langsung saja kita tempelkan. Kalau misalnya dia gerak cepat berarti elemen elektrolit pada sininya ya masih terhubung. Nah, jadi ini aki masih normal, masih bisa dicas ya. Kemudian coba yang satunya lagi, yang seri YTZ. Nah, masih terhubung juga. Jadi ini kondisi akinya masih, yang prima adalah yang ini, dia gerak jarumnya lebih cepat. Kalau GS mah jangan ditanya sih, ini seri GS ini udah dipakai di motor dan mobil ya, udah bermerek banget ini. Ini bawaan dari New Mega Pro, modelnya seperti ini ya, 4 tahun baru tekor. Ini motornya nih. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk cara mengecek bahwa ini aki masih normal atau enggak, seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau ngecek kondisi full, teman-teman bisa di setting ya di angka 10 ataupun 50. Jadi seri DC. Kalau AC ini khusus arus listrik setrum ya. Kalau DC ini udah disaring jadi tidak nyetrum. Coba dulu kita setting di angka 10 volt ya. Karena ini aki udah lama dianggurin ya, karena udah diganti aki yang merek lain. Nah, dia 10 volt full ya. Coba kita setting ke 50 voltnya. Jadi ini aki ini kisaran ada 11 volt atau 12 volt ya. Coba di setting 50, jawabannya seperti apa? Wow, jawabannya malah tinggi banget, 30 volt. Jadi ini kubik ininya udah agak sedikit ngaco ya, padahal ini udah saya setting. Jadi seperti itu cara ngetes bahwa ini aki masih terhubung, masih bisa dicas enggaknya, seperti itu. Di setting X10 ya. Kalau untuk 10 volt dia masih ngangkat, tapi untuk 50 volt dia malah garisnya ngaco. Memang multitester ini seri kayak gini abal-abal ya. Ini malah 30 lebih. Ini settingan ininya juga udah nggak mau berfungsi, udah pernah saya bongkar juga ya. Seharusnya ada di posisi sebelah angka 10, naik dikit. Ini 30 volt, luar biasa ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman kalau untuk cara mengeceknya ya. Terus bagaimana dengan aki yang satunya lagi, apakah sama-sama ngaco, apa memang alatnya yang ngaco ya? Kita tes, kita buktikan ya. Ini masih settingan dengan angka 50 volt.
Nah, kalau ini 10 volt ke atas ya, ini beda ya sama dengan itu. Jadi kita cek dulu alatnya yang ngaco apa memang akinya yang udah tekor, nilainya hambur-hambur. Nah kalau 10 dia pander ya. Nah ini agak lumayan normal ya, di angka 10 ke atas dikit. Kalau yang ini 30 yang satunya. Tuh tinggi banget kan, 30. Biasanya ini yang dinamakan sudah drop atau tekor ya. Tapi kita coba saya tes menggunakan lampu next lagi ya. Saya mau praktekkan cara mengecas menggunakan power supply. Jadi untuk cara mengecek aki menggunakan fluid tester seperti itu, intinya bahwa ada yang putus di dalamnya, pakai ini juga bisa ya. Kayak orang-orang ya yang suka oplos aki biasanya dicek dulu, ini aki masih bagus nggak, dicek ya. Kalau ada yang nggak gerak berarti ada yang putus, disolder ulang baru dikasih air bagus lagi ya. Dulu saya pernah praktekin pada aki basah, cuman nggak sempet saya video. Jadi saya bersihkan, saya cuci pakai air hangat biar jamur-jamurnya itu, sel-selnya itu pada keluar rontok ya. Itu memang asli bisa ngecas kembali, cuman ya karena elemen-elemennya itu kayak orang bilang ada elektrolit apa elemen itu kan, kayak lempengan-lempengan aluminium kayak batu itu, kalau udah kotor banget ya kalau dicas pasti ngisi-ngisi tapi hilang lagi, karena enggak, kondisinya itu udah nggak sempurna kayak gini ya nih, bahannya kayak begini tapi lempeng-lempengan kalau di dalam sini ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sobat yang ingin belajar mengecek aki. Yang penting tahu pada rumus di sini ya, DC dan AC. Ini jarum petunjuk. Karena setiap multitester ininya beda-beda ya. Ada yang sininya rumusnya lebih banyak lagi, ada yang simple. Kalau yang simple seri seperti ini. Ini cuma 25 ya. Cuman saya sering digunakan ini ya buat ngecek jalur kabel bodi motor ya, ataupun baterai aki masih oke atau enggak gitu kan, atau ada yang putus atau enggak. Saya menggunakan yang ini yang murah, tapi yang khusus untuk aki itu ada yang digital ya, menunjukkan angka berapa voltnya. Harganya luar biasa ya, 200-an ke atas, yang khusus buat ngecek aki motor dan mobil. Oke, cukup sekian, ini udah obrolan sudah panjang, semoga bermanfaat buat sobat. Ambil posisi baiknya untuk video ini, kemudian jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa di like videonya agar kami semangat membuat video untuk Anda ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.